Ya, hai, assalamualaikum Capricorn. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya, amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk Capricorn, ini khusus tentang karir dan keuangan di tahun 2022 gitu ya. Itu saya tarik energinya Capricorn sendiri di sini, perjalanan karir keuangan kalian seperti apa di tahun ini gitu. Dan ini general ya, untuk umum dan kolektif gitu. Kalau kalian ingin personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail, kalian bisa hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading, otomatis kan nanti hasilnya juga akan lebih detail ya. Kalau di sini kan saya readingnya banyak energi yang ketarik di sini. Ini general, jadi untuk umum. Ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Itu makanya kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang tertera di description di bawah video ini begitu ya. Oke, langsung kita readingkan aja di sini untuk si Capricorn, karir keuangan di tahun 2022 ya. Itu si Capricorn di sini ada rasa terluka atau rasa sakit hati di sini ya, di dalam karir keuangan di sini, karena ada ini Three of Swords tersebut ya, dan kemudian di sini juga ada Three of Cup. Dulu pernah atau mungkin awal-awal di tahun 2022 ini atau sebelum di tahun 2022 ini, karena ini ada the shadow set, kalian istilahnya masih ada trauma, otomatis ini kejadian sudah ada di masa lalu kalian gitu di karir keuangan di sini ya. Ini ada energi si Capricorn dulu pernah mempunyai partner bisnis 3 orang gitu ya, 3 orang atau mungkin dengan teman kalian bareng-bareng bertiga gitu ya. Itu mendirikan bisnis atau istilahnya berinvestasi 3 orang. Yang pasti di sini dengan partner bisnis kalian ya. Itu kalian ada rasa terluka di situ, mungkin enggak kontrak atau perjanjian tersebut itu enggak sesuai dengan ekspektasi kalian gitu ya, enggak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, dan otomatis ini mungkin pembagiannya enggak adil, atau mungkin pengelolaannya yang enggak benar, atau mungkin ada istilahnya yang pasti ada hal yang menyakitkan di hati Capricorn dengan partner bisnis di sini gitu ya. Itu jadi kayak ini istilahnya membuat untuk si Capricorn ada the shadow set, ada trauma di masa lalu ini dengan partner bisnis ini ya. Itu ada trauma di masa lalu, ada rasa sakit gitu. Itu yang menyebabkan si Capricorn ini trauma dengan masa lalu itu karena itu ya. Itu jadi istilahnya di sini untuk si Capricorn lebih ke nggak mau melihat ke belakang lagi gitu ya. Itu karena di belakang ada rasa trauma tersebut dan ada Eight of Cup, otomatis si Capricorn ini lebih ke memilih melihat ke depan yang seperti apa gitu ya. Itu kayak seperti sebenarnya si Capricorn ini, di dalam diri Capricorn ini banyak sekali kebahagiaan dan pilihan-pilihan yang bisa membahagiakan si Capricorn sebenarnya di sini gitu ya. Itu setelah atau mungkin kalau Capricorn mau melepaskan trauma-trauma di masa lalu gitu ya. Itu makanya di sini untuk si Capricorn lebih memilih untuk kalau melihat ke depan itu banyak bintang-bintang di situ gitu ya, banyak keajaiban-keajaiban atau banyak yang mungkin keinginan yang ekspektasinya ini benar-benar bisa terwujud gitu. Dan itu seperti si Capricorn melihat jauh ke depan harus seperti apa nih gitu dalam bertindak gitu ya. Itu jadi istilahnya untuk si Capricorn di sini ada Eight of Swords juga, mungkin dalam berpikirnya di sini belum mendapatkan jawabannya gitu ya, belum mendapatkan jawabannya karena di sini ada seorang wanita yang ketutup matanya dan ketali tangan di belakang badan gitu. Otomatis di sini untuk si Capricorn lebih memilih untuk mendengarkan kata hati, mendengarkan intuisi yang harus
dilakukan si Capricorn seperti apa nanti ke depannya, atau sekarang ini yang harus dilakukan ke depannya untuk mencapai keajaiban-keajaiban tersebut seperti apa gitu ya. Itu, dan itu untuk si Capricorn saat ini kayak seperti lebih ke mendengarkan kata hati sih ya, itu. Dan di sini ada Page of Cup, yang mana untuk si Capricorn, di dalam diri Capricorn ngerasa masih ada ujian atau cobaan besar di kehidupan Capricorn gitu. Itu ngerasa itu mungkin dengan intuisinya ya, ngerasa itu masih ada energi itu, akan tetapi si Capricorn sebenarnya kalau Capricorn bisa menilik dari dalam hati yang paling dalam gitu ya, itu tuh sebenarnya kuat dengan banyaknya ujian cobaan di masa lalu gitu. Itu karena di sini trauma ini yang membuat Capricorn kayak nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi istilahnya untuk si Capricorn ini, kalian kuat sebenarnya ya, dengan banyaknya ujian dan cobaan di masa lalu itu kalian kuat karena saat ini kalian masih bisa berdiri tegak di sini ya, masih bisa berdiri tegak, bisa tersenyum, bisa merasakan adanya kebahagiaan gitu. Itu dan ada ini kan ada seorang anak yang kayak tergulung ombak ya, akan tetapi memegang piala, memegang cup di situ, memegang piala yang gambarnya ini gambar ikan ya. Itu jadi ikan itu kan suatu keberlimpahan gitu. Jadi kalau saya lihatnya si Capricorn dengan banyaknya ujian di masa lalu yang dilalui, mungkin ngerasa begitu berat, begitu besar ujian cobaannya, akan tetapi kalian sebenarnya hebat di sini karena bisa berdiri tegak, tersenyum, dan pada akhirnya dengan proses berjalannya waktu itu kalian mendapatkan keberlimpahan itu ya. Dan saat ini juga kalian masih memegang kebahagiaan itu, memegang keberlimpahan itu saat ini gitu. Cuman di sini untuk si Capricorn ada Five of Cup ya, masih ada rasa di diri Capricorn, ada rasa kehilangan gitu ya, ada rasa kehilangan di karir keuangan di sini di masa lalu ini ya. Padahal di sini masih ada cup 2 di sini. Hanya cup 3 yang tumpah, tapi masih ada 2 cup di sini yang berdiri. Otomatis di sini untuk si Capricorn, kalau Capricorn nggak merasakan terus kejadian-kejadian di masa lalu yang menyakitkan, yang ada trauma, yang membuat kayak ada ujian besar di situ. Di sini masih bisa berdiri tegak itu karena ada 2 cup di sini, dan itu yang harus dikembangkan sebenarnya. Yang harus dikembangkan ke depannya lebih baik lagi, lebih mungkin kalau misalkan ingin ada peningkatan ya lebih meningkat lagi nantinya gitu ya. Itu dengan 2 cup di sini masih ada saldo lah istilahnya. Masih ada saldo atau masih ada investasi yang mungkin nggak begitu besar, tetapi kedepannya bisa diperjuangkan si Capricorn untuk lebih ke peningkatan dengan modal yang saat ini kalian punya gitu. Itu, dan di sini nggak usah ngerasa kehilangan di masa lalu itu, kalian hilangkan aja gitu aja ya. Istilahnya nggak usah ngerasa kehilangan apapun yang ada di kalian, karena kalian saat ini masih diberi keberlimpahan yang ada di Capricorn saat ini ya. Kan kalau misalkan rezeki itu kan juga nggak harus dengan karir keuangan saja, mungkin dengan kesehatan, dengan keluarga yang bahagia, dengan udara yang kita hirup pun itu juga masih rezeki kan gitu ya, yang diberikan dari Tuhan ke kita, ke Capricorn juga. Otomatis di sini nggak usah berkecil hati, nggak usah ngerasa kehilangan karir keuangan di masa lalu, karena saat ini kalian masih berdiri tegak, itu pun juga masih rezeki gitu ya. Itu jadi kembangkan itu, tingkatkan itu apa yang masih ada di kalian gitu di sini. Jadi kayak istilahnya untuk si Capricorn lebih ke jangan merasa kehilangan gitu ya. Itu karena masih ada yang bisa kalian pegang ke depannya untuk pengembangan lebih baik di karir keuangannya gitu. Dan di sini ada Queen of Swords,
Untuk si Capricorn di sini lebih ke fokus ya, fokus ke depan gitu, berpikir untuk mencapai apa yang kalian inginkan, memperjuangkan yang masih ada gitu. Itu kalian ini diharapkan untuk benar-benar pakai logika aja dulu gitu ya, pakai logika untuk peningkatan karir keuangan kalian di sini. Itu sih, jadi istilahnya seimbangkan otomatis ya, seimbangkan karena kalian ini orang yang intuitif, orang yang suka mendengar kata hati, dan itu bagus juga gitu. Kalau untuk untuk mengambil suatu keputusan kan memang harus ada di diri kita sendiri gitu kan ya, dari kalian mendengarkan kata hati yang benar gitu, dan seimbangkan dengan logika kalian. Dan makanya di sini kalau dengan logika kan kesedihan di masa lalu, perasaan yang ada rasa sakit, ada ujian, ada besar, itu kan perasaan gitu. Otomatis diharapkan di tahun 2022 ini pakailah logika gitu ya. Pakailah logika juga gitu, jangan difokuskan ke perasaan gitu. Itu sih, seimbangkan di sini ya, seimbangkan dengan logika juga untuk di tahun 2022 di sini. Dan di sini ada Three of Wands. Si Capricorn ini mempunyai 3 tujuan atau 3 keinginan, 3 planning, rencana, strategi gitu yang ingin dia realisasikan. Ini ada satu rencana yang benar-benar sudah dipegang oleh si Capricorn gitu ya. Gimana cara mengembangkan bisnis, usaha, karir, keuangan kalian gitu ya. Itu ini sudah ada di planning kalian nih 3 rencana ini, dan kalian memegang satu rencana. Dan di sini ada King of Swords. Kalau kalian bisa fokus ke depan mencapai rencana tersebut, mencapai tujuan yang kalian inginkan dengan komunikasi nih, kalau saya lihatnya ya, dengan komunikasi maka kalian bisa di sini ya. Itu karena ini adalah udah King of Swords, kalian orang yang cerdas di sini. Sebenarnya di sini kalian orang yang cerdas dan pintar berkomunikasi, maka komunikasikan aja semuanya gitu ya, dari karir, bisnis, usaha di sini, dan keuangan juga otomatis kan ya. Itu maka kalian nanti akan mendapatkan Queen of Wands ya. Queen of Wands di sini apa yang kalian rencanakan itu bisa kalian realisasikan di sini gitu. Kalian bisa menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang ada di karir keuangan di tahun 2022 di sini. Dan kalian bisa mendapatkan The Star, mendapatkan keajaiban-keajaiban, keberuntungan-keberuntungan di situ ya. Itu kejutan-kejutan gitu ya. Itu, dan istilahnya di sini banyak sekali, ini kan bintang ya, banyak sekali bintang-bintang atau keberuntungan yang ada di energi kehidupan kalian kalau si Capricorn ini nggak melihat masa lalu ya. Itu lihatlah masa depan yang lebih baik, banyak keberuntungan di sini, dan kalian akan bisa mencapai apa yang kalian inginkan gitu ya. Dengan menyelesaikan semua permasalahan itu juga kalian bisa gitu. Pada akhirnya keberuntungan ada di tahun 2022 untuk Capricorn. Di sini ada King of Pentacle, yang mana kalian apa yang kalian inginkan ini kan tentang King of Pentacle tersebut ya, tentang keberlimpahan dari segi karir, keuangan, bisnis, usaha gitu ya. Kalau misalkan kalian ingin di segi peningkatan karir, ada gaji meningkat, kalian mendapatkan itu gitu. Kalau misalkan kalian menginginkan untuk mempunyai usaha atau bisnis sendiri ya, itu kalian bisa mendapatkan di sini gitu. Atau mungkin kalian ingin meningkatkan usaha atau bisnis kalian yang selama ini kalian jalani, itu kalian bisa mencapai itu di peningkatan tersebut gitu ya. Dan kalian bisa mengendalikan semua, bisa mengendalikan bisnis, usaha, karir, keuangan yang kalian jalani nantinya. Istilahnya di tahun 2022 ini ya, kalian sudah mulai melewati itu gitu. Jadi di sini lebih ke kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan dengan King of Pentacle ini. Di tahun 2022 kalian bisa mencapai itu ya. Itu, dan kalian sudah bisa melewati proses di masa lalu yang
mungkin menyakitkan dengan partner bisnis kalian, merasa kehilangan, banyak ujian dan cobaan, ada trauma di masa lalu, itu yang selalu menggerogoti pikiran dan perasaan kalian. Akan tetapi kalian bisa menyelesaikan semua itu, bisa menghilangkan energi di masa lalu yang nggak bagus untuk kalian di tahun 2022 ini, dan kalian bisa menyelesaikan semua permasalahan yang kalian hadapi di bisnis, usaha, karir, keuangan kalian ini. Otomatis apa yang kalian inginkan di King of Pentacle ini bisa tercapai, karena untuk si Capricorn ini orang yang apa ya namanya, ini king ya, orang yang otoriter sebenarnya, akan tetapi lebih ke tegas dan bisa menghandle bawahannya, bisa mengendalikan semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi agar tidak muncul permasalahan yang baru lagi gitu. Itu di tahun 2022 di sini 22 ya itu. Dan pada akhirnya ada Ten of Pentacle, kalian bisa membahagiakan keluarga besar kalian, bisa berbagi juga dengan keluarga besar ya itu. Atau mungkin ini usaha atau bisnis, karir, keuangan kalian di keluarga yang dulunya mempunyai partner bisnis tersebut 3 orang dan mungkin kurang berhasil gitu ya, itu. Akan tetapi di tahun 2022 ini malah kebalikannya dari energi di masa lalu gitu, yang menyakitkan pada akhirnya mendapatkan keberuntungan di sini. Dan di sini ada Eight of Cup, otomatis kalian bisa merasa bahagia, mendapatkan hadiah di sini ya, mendapatkan keberuntungan, banyak mendapatkan hadiah gitu itu. Dan kalian rasakan seperti kayak benar-benar di tahun 2022 ini hadiah-hadiah itu didapatkan oleh si Capricorn gitu ya, dan bisa terutama untuk keluarga besarnya ya, bisa berbagi, bisa istilahnya ya bisa membahagiakan keluarga besar yang pasti ya itu. Dan otomatis Capricorn sendiri kan juga kebahagiaan, juga ngerasa benar-benar bahagia kan gitu ya, itu dengan energi yang seperti itu gitu sih. Atau mungkin kalau kalian yang di sini misalkan nggak mempunyai bisnis, usaha, karir, keuangan sendiri atau keluarga ya, otomatis di sini keberlimpahan dari apa yang kalian inginkan ini tujuannya hanya untuk keluarga besar, dan pada akhirnya dengan peningkatan itu kalian dapatkan ya, ingin mempunyai usaha sendiri, bisnis sendiri ya, karir yang mapan, peningkatan gaji gitu, apa ya karir yang mapan itu kan sebagai atasan gitu ya itu. Dan pada akhirnya dengan karir yang meningkat tersebut, gaji bertambah, kan bisa membahagiakan keluarga besar juga kan gitu ya itu. Dan di sini benar-benar peningkatan yang drastis untuk si Capricorn ya, meskipun sebelum tahun 2022 ini kalian mengalami banyak ujian cobaan yang kalian rasakan, banyak kehilangan, ada trauma, ada rasa sakit, itu sudah kalian lalui di situ ya, di tahun 2000 sebelum 2022 gitu. Dan pada akhirnya di tahun 2022 ini proses kalian mendapatkan keberuntungan seperti itu gitu ya itu. Dan akhirnya apa yang kalian inginkan bisa kalian capai dengan energi yang seperti ini. Oke. Saya rasa cukup readingannya di sini untuk Capricorn ya, semoga kalian paham. Dan ya, kita ketemu dengan video saya yang lain Capricorn. Assalamualaikum dan bye.